Perkenalkan, nama saya Andi Marsiano Lemba. Saya mahasiswa Universitas Hindu Maroso, Fakultas Ekonomi Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pendahuluan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan yang besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Table of content-nya yaitu pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi, faktor-faktor penentu keberhasilan TIK, dan penerapan TIK di dalam dunia bisnis. Yang pertama, apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Sebelum ke teknologi informasi dan komunikasi, kita perlu mengetahui apa teknologi informasi itu sendiri dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan pengenangan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Teknologi informasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, menangkap atau capture. Dua, mengolah atau processing. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Yang keempat, menyimpan atau storage. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Yang keenam, yaitu transmisi atau transmission. Yang pertama, menangkap atau capture. Ini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lainnya. Kedua, mengolah atau processing. Itu mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya dengan menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Peran sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Yang keempat, menyimpan atau storage. Fungsi untuk merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Contohnya seperti CD, hard disk, ataupun yang lainnya. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Yaitu mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Yang keenam, transmisi. Yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya saja mengirim data dari user A ke user yang lainnya. Kemudian faktor-faktor penentu keberhasilan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Faktor ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Pertama, kebutuhan waktu. Karena kan masyarakat pada zaman sekarang menginginkan segalanya serba cepat, bahkan instan. Contohnya, jika seorang ingin membeli barang, dengan adanya teknologi, maka barang yang diinginkan bisa didapatkan dengan mudah.
Yang kedua, kebutuhan fasilitas yang canggih. Fasilitas yang canggih diharapkan masyarakat dapat membantu pekerjaannya supaya lebih cepat. Tuntutan aktivitas pada zaman sekarang memang membutuhkan fasilitas yang canggih. Contohnya di zaman sekarang ini, pekerjaan orang yang semakin banyak, sehingga dalam mengerjakan tugas, orang-orang membutuhkan teknologi sehingga dapat mengerjakan pekerjaannya di berbagai tempat. Yang ketiga, kebutuhan karena usaha atau bisnis. Teknologi dapat membantu dalam pemasaran, produksi, distribusi suatu usaha atau bisnis. Selain itu, teknologi juga dapat mempermudah komunikasi antar pihak usaha dan konsumen. Contohnya, usahawan yang membuka aplikasi jual beli online atau yang biasa kita sebut dengan online shop, sehingga memudahkan untuk para konsumen untuk membeli barang tanpa harus ke toko. Yang keempat, kebutuhan akan informasi. Karena pada zaman sekarang sudah serba digital, informasi bisa diakses melalui internet secara gratis. Contohnya, bisa melihat berita-berita, bisa mencari informasi-informasi yang ada melalui HP Android dengan mudah dan cepat. Kelima, kebutuhan ilmu. Pada zaman sekarang, ilmu bisa didapat di mana saja, kapan saja termasuk dari internet dengan teknologi komputer yang berkembang. Ini contohnya seperti bagi para pelajar yang mau mengakses pelajaran-pelajaran tidak perlu membeli buku, namun hanya perlu mengakses internet melalui teknologi yang ada hingga dapat mendapat pelajaran-pelajaran melalui internet. Keenam, kebutuhan akan komunikasi. Komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi semua masyarakat. Sekarang untuk berkomunikasi tidak perlu harus bertatap muka langsung. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun, kapanpun. Contohnya seperti video call ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang digunakan untuk melakukan komunikasi secara online. Praktik dalam dunia bisnis. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, peran teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau yang biasa kita kenal dengan e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, atau yang lainnya. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis antara lain memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Karena dengan semakin banyak informasi yang kita dapatkan mengenai bisnis, tentunya bisnis yang kita kelola itu mampu bersaing dan bisa berkembang. Kemudian mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama untuk berkomunikasi antar karyawan, pemasok, dan pelanggan. Namun selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat atau pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti contohnya webinar atau Zoom ataupun Google Meet ataupun masih ada yang lainnya. Kemudian ada aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak perlu terbatas dengan adanya tempatnya ataupun waktunya. Kemudian ada manajemen data. Di era sekarang ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari komponen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, sehingga dapat diakses terlepas dari lokasi geografis mereka. Kemudian ada Customer Relationship Management atau biasa disingkat dengan CRM. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan. Karena seluruh interaksi disimpan melalui CRM, pelanggan pun bisa menjadi tenang karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
Apakah bisa UMKM Poso mengimplementasikan TIK dalam bisnisnya? Teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor kehidupan lain menjadi lebih baik. Usaha kecil menengah tidak ketinggalan untuk mencicipi perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi oleh pelaku usaha kecil dan menengah mampu menjadikan usaha kecil berkembang dengan pesat. Daerah Poso sendiri juga sebenarnya dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis UMKM, dikarenakan perkembangan teknologi informasi di daerah Poso semakin pesat, mulai dari adanya jaringan internet yang baik, adanya perangkat Android atau apapun yang bisa digunakan untuk mengakses internet, dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi peluang yang sangat baik untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas usaha yang dimiliki. Kemudian hal-hal penting yang dipelajari dari mata kuliah komunikasi dan teknologi informasi. Hal penting yang dapat dipelajari menurut saya yaitu dari mata kuliah ini kita dapat belajar untuk memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin. Dan itu kita dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya untuk hiburan dan kesenangan, melainkan kita dapat mencari informasi dan memanfaatkan untuk bisnis atau usaha. Kita juga bisa belajar bagaimana agar suatu usaha dapat berkembang dengan baik dan dapat bersaing di era digital sekarang ini. Kesimpulannya dari video tentang teknologi informasi dan komunikasi, itu di era digital ini kita tidak bisa lepas dari namanya teknologi, karena kebanyakan hal yang kita lakukan tidak lepas dari teknologi, mulai dari berkomunikasi, belajar, atau melakukan pekerjaan ataupun yang lainnya. Teknologi akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dengan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, seperti mencari informasi atau memulai usaha, atau bahkan yang sudah memulai usaha atau memiliki usaha dapat memanfaatkan teknologi agar mampu bersaing di zaman sekarang ini. Sekian video saya tentang penjelasan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih.